Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi. Kita akan mendengarkan renungan yang singkat. Kali ini saya akan ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 90 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-17, saudara. Ini perikopnya tentang Allah tempat perlindungan yang kekal. Saudara, saya baca ya. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ayat yang ke-7, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Ya kan? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Ayat berikut, ini agak nempel ya. Ayat berikutnya, kita lanjutkan. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Haleluya. Saudara, waktu begitu cepat, Tuhan bilang. Ya kan? Mazmur 90 ayat yang keempat dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun itu sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Cepat sekali. Nggak terasa di hari ini kita ini sudah berada di mana? Di penghujung tahun 2023. Kita sudah ada di bulan Desember. Hanya tinggal hitungan hari saja. Selesai tahun 2023, kita masuk di tahun 2024. Hampir semua orang berkata, wah nggak terasa ya, waktunya begitu cepat. Memang waktunya begitu cepat berjalan, saudara. Karena apa? Hari
harinya Tuhan sudah semakin dekat. Dari minggu ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, semuanya berjalan seolah-olah hanya sekejap mata. Ya kan? Nggak terasa. Rasanya dulu saya masih remaja, masih pemuda. Sekarang masih muda juga ternyata. Iya, iya kan? Rasanya itu nggak terasa itu waktu berjalan begitu cepat, saudara. Nggak ada, ya kan? Musa menyadari betapa cepatnya hari-hari itu yang dijalani oleh manusia. Apa yang dia katakan? Mazmur 90 pasal ayat yang kelima dan keenam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Itu yang dikatakan Musa juga. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur. Hari demi hari kita boleh melaluinya dengan penyertaan daripada Roh Kudus. Sampai kita boleh ada di penghujung tahun 2023 saat ini. Kami boleh dalam keadaan yang sehat. Kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Intinya kita bersyukur. Kalaupun ada yang mengalami kejadian buruk, ada yang mengalami persoalan, problem, masalah dalam kehidupan, saudara datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala hal. Kalau kita tidak sanggup, Tuhan sanggup untuk turun tangan menolong setiap kita, membuka jalan-jalan yang tertutup. Amin. Iya. Bersyukur untuk apa? Penyertaan Tuhan. Bersyukur atas campur tangan Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Tanpa Tuhan, kita tuh nggak mampu menjalani hari demi hari, saudara. Kita nggak mampu. Pemazmur mengatakan, Mazmur 54 ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menolong hidupku, yang menopang hidup kami. Nah, karena itu, waktu itu teramat singkat dan berlalunya cepat. Ya kan? Saya mencatat di sini, saudara. Yang pertama apa? Karena waktunya berlalunya sangat cepat, mari kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaatnya di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Apa yang dikatakan? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat, saudara. Luar biasa. Kalau kita melihat ya di berita, di TV, waduh, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Tidak ada keadilan dalam dunia ini. Makanya kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Kita melihat, saya melihat begitu miris. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Orang yang nggak bersalah divonis bisa puluhan tahun tanpa bukti-bukti yang jelas, hanya karena keyakinan, tanpa ada bukti-bukti yang pasti, yang jelas. Tapi anak Tuhan tetap dia bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan, walaupun ada di dalam lubang yang dalam, di dalam ada kekelapan, tetap sinar kemuliaan Tuhan itu tidak pernah pudar. Dia tetap semangat,
Dia tidak pernah merasakan depresi, dia tetap ada sukacita karena dia berpengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Saya sangat kagum orang-orang yang punya pendirian seperti begitu. Walaupun dibilang, udah ngakuin aja salah. Tuhan bilang, kalau ya katakan ya, kalau tidak, sebab itu dari iblis semua. Amin. Jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Jangan lagi suka menunda-nunda. Ya kan? Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kita kerjakan hari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu pasti kapan akan terjadi atau tidak. Kapan nanti dia terjadi? Maksudnya kapan Tuhan mau datang? Ya kan? Kapan Tuhan mau datang? Gak ada yang pernah tahu. Ayo kita tuh. Jangan tunda-tunda. Pergunakan waktu yang baik. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, nah kita baru kelimpungan, kerepotan. Ayo kita jangan tunda-tunda lagi. Datang pada Tuhan, minta ampun, bertobat, perbaiki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Iya saudara. Supaya apa? Hidup kita selalu berkenan di hadapannya. Pada waktu Tuhan panggil, aku siap Tuhan. Sudah siap. Kita sudah disediakan rumah di sorga. Itu janji Tuhan semua itu dalam firman, ya kan? Iya kan? Janji Tuhan itu pasti, saudara. Tuhan mau supaya kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita di tahun 2023 ini kita mengkoreksi, merefleksikan diri kita. Masih ada yang kurang enggak? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ayo mari kita perbaiki sama-sama. Ada banyak orang percaya yang tidak lagi memperhatikan rumah rohani, artinya ini rumah rohani bait Allah diri kita, rumah rohani. Ya, udah nggak pernah lagi memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Enggak, yang kita perhatikan cuma usaha, pekerjaan, apa semuanya urusan pribadi yang kita perhatikan, bukan lagi urusan hubungan kita dengan Tuhan. Rumah rohani maksudnya seperti itu. Sibuk dengan segala kepentingan pribadi. Rumah rohani dibiarkan rusak. Saudara, jangan ya. Ayo kita bangun rumah rohani kita. Kita bangun. Roh kita bangun. Kita bangkitkan kembali. Jangan tertidur, saudara. Jangan tertidur. Roh ini roh kita bangkitkan kembali. Kita hidupkan kembali. Kita bersekutu dengan roh Allah, roh Tuhan. Indah, saudara. Kalau saudara mau, saudara bisa menghubungi saya. Kita sama-sama berdoa setiap hari jam 5 pagi. Kita masuk berdoa bersama-sama. Ada sekarang mungkin 10 orang, 15 orang, tetapi yang punya komitmen. Kita sama-sama saling berbagi. Kita sama-sama saling mendoakan semuanya. Supaya apa? Supaya kita terus ada di dalam jalan Tuhan. Ya kan? Amin, saudara. Lalu yang berikutnya apa? Kita mengumpulkan harta kita di sorga. Catat Matius 6 ayat 19-20. Kita bukan kumpulin harta di dunia. Harta di dunia penting, ya kan, untuk anak-anak kita, untuk cucu, ya kan. Penting. Secukupnya aja, secukupnya aja. Tapi Tuhan mau kumpulkan harta di sorga. Itu pengertiannya apa? Yaitu tadi harta yang harta yang Tuhan inginkan itu bukan harta duniawi. Buat Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Nihil. Tuhan yang memiliki seluruh alam semesta. Jadi harta dunia ini nggak ada apa-apanya. Enggak. Yang Tuhan minta itu apa? Iman kita. Yang Tuhan minta itu ini. Ayo,
Baik Allah ini kita bangun, roh kita bangkitkan kembali, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan rindu loh, Tuhan mau. Dia Bapa kita, Bapa yang rindu berkomunikasi dengan anaknya. Tapi anaknya cuek aja. Anaknya cuek. Coba bayangin saudara, kita sebagai seorang bapak, anak kita diajak ngobrol nggak mau pergi. Tar dulu lah, ada urusan penting. Pada kita bapak itu pengen cerita, pengen ngobrol, tapi anak kita nggak ada yang mau. Itu kelakuan anak-anak Allah itu seperti begitu. Bapak kita di surga itu mau berkomunikasi sama kita melalui apa? Melalui doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan itu tidak hanya satu arah. Kadang-kala Tuhan berbicara buat kita melalui apa? Melalui mimpi, melalui pendengaran, ya. Kalau kita sudah peka, kita akan mendengar melalui firman Tuhan. Tuhan itu berbicara. Karena firman Tuhan itu hidup, saudara. Firman Tuhan itu hidup. Jadi mari kita kumpulkan harta di surga, ya. Sebelum semuanya terlambat, akhirnya timbul penyesalan. Mari kita perbarui komitmen kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dengan meninggalkan cara hidup kita yang dulunya duniawi. Kita tinggalin aja, sudah kenyang, ya kan? Jadikan kegagalan, kesalahan di hari-hari kemarin itu sebagai apa? Pelajaran yang sangat berharga untuk kita menatap hari esok. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Ayat penutup Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita minta sama Tuhan, ajari kami, supaya kami memiliki apa? Hati yang bijaksana. Bukan hati yang bijaksana dalam hubungan manusia dengan manusia. Hati yang bijaksana mengerti, memahami apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya. Itu maksudnya. Nah, sebelum saya tutup dalam doa, saudara, saya mengundang mari kita membangun kembali rumah Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, kita hidupkan kembali, kita bangkitkan kembali. Amin. Kita bersekutu bersama dengan Roh Kudus di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita merasakan hadirat Tuhan. Saudara akan mendapatkan damai sejahtera, akan mendapatkan sukacita. Persoalan masalah boleh banyak lah, boleh ada, boleh banyak, boleh. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang akan turun tangan mengatasi persoalan kita. Karena apa? Masalah persoalan yang ada dalam kehidupan kita itu di mata Tuhan itu sangat kecil. Amin. Dia tidak akan memberikan beban melebihi daripada kemampuan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita sampai di mana. Tuhan tahu. Datang pada Tuhan, minta, Tuhan, aku nggak sanggup. Dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Kembali kami bersyukur, terima kasih untuk renungan yang singkat ini Bapak. Terima kasih kami mau belajar Tuhan Yesus. Karena waktu ini semakin cepat, kedatangan-Mu semakin cepat ya Tuhan. Kami tidak tahu kapan Kau datang. Oleh karena itu kami mau terus mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk kedatangan Engkau yang kedua kalinya.
Pada saat Kau datang kami sudah siap Tuhan. Kami tidak mau tertinggal. Kami mau ada bersama-sama dengan Engkau. Kami mau juga Tuhan. Kami mau juga ya Tuhan untuk membangun iman kita, iman kami. Supaya iman kami tidak mati. Iman kami hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap teman-teman saudara kami yang sakit. Kau sembuhkan, bilur-bilurmu menyembuhkan. Berdoa untuk setiap orang yang bermasalah dan pekerjaannya, Tuhan berkati mereka. Di dalam keluarganya Tuhan pulihkan setiap mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu ini, biarlah Tuhan Engkau meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah. Haleluya. Amin.